Halo, kita jumpa lagi di channel Welina Sembayang Official. Hari ini saya akan membagikan tentang kisi-kisi SKD CPNS ya dari soal TWK, yaitu tes wawasan kebangsaan. Nah, pembahasan hari ini akan sedikit berbeda dari video-video sebelumnya karena hari ini yang akan bahas soal adalah salah satu murid dari Bimbel Online Welina Sembayang Official yang sudah lulus CPNS 2019 yang lalu. Oke, langsung saja saya akan terangkan terlebih dahulu tentang kisi-kisi soal TWK ataupun tes wawasan kebangsaan. Nah, jadi tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari 5 ya. Itu dibagi menjadi nasionalisme, integritas, pilar negara, bela negara, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk soal tentang nasionalisme, itu soalnya itu adalah tentang kepentingan nasional ya. Tentang kepentingan nasional, kemudian juga tentang cita-cita dan tujuan dalam mempertahankan identitas nasional. Nah, soal tentang integritas itu adalah soal itu tentang menjunjung tinggi kejujuran. Jadi kata kuncinya nanti di sini di soalnya itu harus dipahami mana pilihan option yang paling menjunjung kejujuran, kemudian ketangguhan, dan juga kewibawaan sebagai satu kesatuan. Nah, ini merupakan soal tentang integritas. Nah, nanti untuk soal tentang pilar negara, nah di situ adalah soal tentang karakter positif melalui pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini adalah tentang pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian soal tentang bela negara itu adalah soal tentang bagaimana peran aktif kita dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian juga nanti ada dalam TWK ini soal bahasa Indonesia. Ya, soal bahasa Indonesia itu adalah tentang penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini adalah kisi-kisi untuk soal TWK. Nah, kemudian di sini saya akan langsung memberikan contoh ya soal TWK ini khususnya tentang pilar negara. Ada 5 soal yang akan kita bahas di sini dan ini pembahasannya akan disampaikan oleh salah satu murid Bimbel Online dari Welina Sembayang Official yang sudah lolos CPNS baru 2019 kemarin, akan menyampaikan bagaimana pembahasan tentang 5 soal pilar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Husnul Khotimah dari Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes wawasan kebangsaan atau TWK tentang pilar negara. Soal yang pertama, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal A. 15 Agustus 1945, B. 17 Agustus 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945, D. 26 Juni 1945. Untuk pembahasannya, sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang PPKI, Pancasila dibahas, disempurnakan, dan akhirnya disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. 18 Agustus 1945. Soal yang kedua, ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis, yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena A. Nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakat berkorban demi ideologinya. B. Menolak reformasi. C. Masyarakat harus taat kepada ideologi elit penguasa. D. Penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. E. Totaliter. Pembahasannya, ciri-ciri ideologi terbuka adalah
nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakat. Menerima reformasi. Yang terakhir, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Jadi jawabannya adalah D, yaitu penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat. Soal nomor 3. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen menegaskan bahwa kedaulatan diatur di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh A. Mahkamah Agung, B. Perdana Menteri, C. Presiden, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan E. Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasannya, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat menyatakan susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pernyataan selanjutnya dijabarkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jawabannya adalah D, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Soal nomor 4, sesuai dengan ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, MPR berhak untuk A. Membuat Undang-Undang Dasar, B. Menetapkan GBHN, C. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, D. Memilih keanggotaannya, E. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. Pembahasannya, setelah amandemen, MPR memiliki kewenangan untuk mengubah undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya, dan MPR tidak lagi berwenang untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta tidak lagi menyusun GBHN. Keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Jawabannya E. Melantik presiden dan wakil presiden. Soal nomor 5. Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila A. ke-1, B. ke-2, C. ke-3, D. ke-4, E. ke-5. Pembahasannya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan untuk memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Itu artinya, semua orang dapat membantu orang lain tanpa memandang agama, derajat, ras, ataupun golongannya. Jadi jawabannya adalah B, sila kedua. Oke, demikian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih bagi kamu yang sudah dukung channel Welina Sebayang Official. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.